warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sudah siap belajar semua? Kalau sudah siap, bajunya dirapikan dahulu. Yang belum siap, baju ada yang belum siap, bangku-bangkunya dibersihkan dahulu dari kotoran dan dirapikan. Nah, Ibu mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah semua sehat dan bisa berkumpul di kelas agama dan budi pekerti. Anak-anak, kesehatan itu sangatlah penting. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan yaitu dengan cara menjaga imunitas tubuh kita, yaitu dengan makan 4 sehat 5 sempurna, dan juga jangan lupa untuk olahraga walaupun hanya 5 menit. Dan jangan lupa juga harus selalu membersihkan lingkungan sekitar dan tubuh kita sendiri. Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Ya benar, kita belajar tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Hari kiamat itu ada 2. Yang pertama yaitu kiamat sughra dan yang kedua adalah kiamat kubra. Ada yang tahu kiamat sughra itu apa? Kiamat sughra itu adalah contohnya kematian atau kiamat kecil. Kalau kiamat kubra yaitu hancurnya seluruh alam semesta ini ditandai dengan tertiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Kita sebagai manusia di bumi ini tidak akan pernah tahu kapan kiamat itu akan datang. Hanya ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar yang muncul. Jadi kita harus selalu beribadah kepada Allah untuk menabung pahala-pahala kita agar saat pahala kita ditimbang maka yang berat adalah kebaikan dan yang jelek ringan. Jadi kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang wajib kita lakukan adalah zakat. Zakat itu adalah rukun Islam yang ketiga. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar tentang pengertian tentang zakat fitrah dan zakat mal, apa saja ketentuan keduanya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakat itu, dan hikmah apa yang dapat kita ambil dari membayar zakat. Oke anak-anak, sudah dibaca semua pelajarannya kemarin malam? Ada yang sudah dan ada yang belum. Ya udah, kalau gitu ibu kasih waktu 10 menit untuk membacanya karena habis ini kita akan kuis. Ya, sebelum ibu mulai kuis, ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Ayo dibagi. Yang kelompok 1 ada di sebelah sana dan yang kelompok 2 ada di sebelah sana. Yang kelompok 1 dapat warna kuning dan yang kelompok 2 dapat warna hijau. Dan ibu akan memberikan kotak-kotak ini berupa huruf-huruf ini kepada kalian satu persatu kelompok. Jadi peraturan mainnya, ketika ibu membacakan soal, kalian harus segera mencari jawab soalnya di sini dan jawabannya yang ada di sini. Jadi kalau ibu sudah bilang 1, 2, 3, kalian langsung angkat tangan. Jangan berbicara, jangan rame ya. Oh iya anak-anak, nanti peraturannya ya lagi peraturan tambahan. Jadi kalau ada yang ibu kan tunjuk ya, kalau contoh kelompok 1, jadi yang maju itu hanya 1 saja. Dan yang 1 kelompok itu tetap duduk di situ membacakan soalnya. Nanti ibu akan memberikan soal kepada kelompok itu. Contoh kayak kelompok 1,
Udah maju kan, anak satu menempelkan di sini dan yang lain nggak usah ikut maju, jadi membacakan soal di situ, terus ibu akan memberikan pertanyaan. Oke. Soal nomor 1, 5 mendata, 1 2 3 4 5 ya. Soalnya, hukum melaksanakan zakat 1 2 3 kelompok 1. Bagaimana anak-anak? Jawabannya adalah dari kelompok 1 wajib. Apakah benar? Ya, jawabannya adalah wajib. Hukum melaksanakan zakat adalah wajib. Oh ya, kelompok 1. Apa pengertian zakat menurut bahasa? Hukumnya wajib, Bu. Ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, Bu. Ya, benar sekali. Zakat artinya menurut bahasa adalah menyucikan. Zakat itu ada 2, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Ayo langsung ke soal nomor 2. Ini 1 2 3 4 5 6 menurun. Soalnya siap-siap. Kelompok 1 kelompok 2. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap jiwa atau orang pada saat bulan Ramadan. 1 2 3. Bagaimana anak-anak? Jawaban dari kelompok 2 adalah fitrah. Ya. Pertanyaan untuk kelompok 2. Bahan apa yang bisa digunakan untuk membayar zakat fitrah? Barang-barang yang digunakan untuk berzakat itu adalah makanan pokok, seperti kalau di Indonesia itu adalah beras. Ya, benar sekali. Barang yang digunakan untuk membayar zakat fitrah adalah barang atau bahan-bahan pokok yang ada di negara itu. Contoh Indonesia, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi bisa membayar zakatnya dengan beras atau uang yang sepadan dengan harga barang itu. Benar. Dan berapa sih? Ayo kelompok 2. Berapa barang atau berapa yang harus dikeluarkan oleh orang untuk membayar zakat fitrah? Dikeluarkan 1 sok atau 2,5 kg. Ya, 1 sok atau 2,5 kg. Benar sekali. Ayo lanjut ke nomor 3. Ini bagian ini 1 2 3 4 5. 5 menurun. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Siap-siap? Siap kelompok? Ya, pertanyaannya, niat adanya muzaki, adanya harta yang digunakan untuk membayar zakat fitrah. Ayo. 1 2 3. Ya, kelompok 1. Jawaban dari kelompok 1 adalah rukun zakat fitrah. Apakah benar? Ya, benar. Adanya niat, adanya muzaki, dan adanya harta yang digunakan zakat itu adalah rukun-rukun zakat fitrah. Jadi seorang yang berzakat itu pertama itu harus niat terlebih dahulu. Kelompok 1 pertanyaannya, apa niat zakat fitrah? Ya Bu, saya tahu niatnya. Nawaitu zakatul fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Ya benar. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatul fitri an-nafsi fardholillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Benar sekali. Dan yang kedua, adanya harta yang digunakan untuk zakat fitrah, yaitu adanya harta atau beras yang untuk digunakan zakat fitrah. Tapi orang itu juga harus atau warganya itu harus juga mempunyai untuk makanan sehari-hari atau untuk hari raya gitu. Kalau seandainya orang itu memang tidak mampu atau emang fakir itu tidak bisa membayar, itu tidak apa-apa emang kalau tidak mempunyai, kalau terpaksa sekali. Ya, yang ketiga adalah adanya muzaki.
Soal keempat, ayo siap-siap kedua kelompok. Soalnya ada berapa syarat muzaki? 1, 2, 3. Kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 adalah 3. Syaratnya muzaki zakat fitrah. Ya, untuk pertanyaannya, sebutkan syarat-syarat itu. 3 itu apa? Syarat-syarat muzaki itu ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua mengalami bulan Ramadan, dan yang ketiga mampu membayar zakat. Ya, benar sekali. Syarat yang pertama adalah harus orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib untuk melaksanakan zakat. Dan yang kedua mengalami bulan Ramadan. Jadi setiap orang yang mengalami bulan Ramadan itu wajib. Bahkan seorang bayi yang lahir pada hari terakhir bulan Ramadan itu juga wajib untuk dizakati gitu. Dan yang ketiga mampu untuk membayar zakat. Orang yang mampu itu harus membayar zakat. Jadi tidak boleh zakat itu tidak dilaksanakan karena zakat itu hukumnya wajib. Soal selanjutnya, nomor 10 terakhir. Ada banyak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi awalnya sudah ada M. Pasti sudah tahu ya. Ayo siap-siap, ini yang terakhir. Orang yang berhak menerima zakat 1, 2, 3. Ya, kelompok pertama. Jawaban dari kelompok 1 adalah mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Apakah benar? Ya, jawabannya adalah benar. Mustahik zakat. Pertanyaannya, kelompok 1. Sebutkan siapa saja mustahik zakat itu. Orang yang berhak mendapatkan zakat itu ada 8. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, rikob, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil, Bu. Ya, jawabannya adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, gharib, sabilillah, dan ibnu sabil. Ada yang tahu gharib itu apa? Ya, gharib itu adalah orang yang mempunyai hutang, tapi bukan kayak kamu punya hutang ini 5.000 terus kamu dapat zakat, itu salah. Orang yang emang dikejar-kejar oleh hutang, yang emang kayak hutangnya itu banyak sekali sampai banyak yang menagih dia, terus dia itu tidak mampu untuk membeli kebutuhannya sendiri. Nah, bagaimana sudah paham semua tentang berzakat dari permainan TTS dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi? Apakah ada pertanyaan? Belum? Ya udah, kalau gitu, kalau belum, Ibu akan melanjutkan materinya ya tentang hikmah dari berzakat. Ibu akan memberikan tugas setiap kelompok untuk mencari cerita, tapi ceritanya itu harus ada hikmah dari zakat. Jadi kalian harus menganalisis apa hikmah dari cerita itu, tapi hikmahnya itu harus bersangkutan dengan tema hari ini, yaitu tentang zakat. Kalian boleh mencari di internet ataupun dari buku, terserah. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah, kalian maju satu kelompok, satu perwakilan saja ya. Ya, nama saya Arina dari kelompok 1. Saya mau mempresentasikan kelompok saya tentang kisah Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang kurang mampu, sampai-sampai ketika sholat ia harus cepat-cepat pulang karena kainnya harus bergantian dengan istrinya. Suatu hari Sa'labah menemui Nabi untuk meminta Nabi mendoakannya agar diperlancar rezekinya. Semula Nabi menolak, tapi Sa'labah bersikeras membujuk Nabi. Kemudian Nabi memberikan modal usaha. Atas izin Allah, ternyata berkembang biak dan tanaman kurmanya juga subur.
Cerita singkat, Salabah pun menjadi hartawan yang terkenal. Akhirnya turunnya wahyu untuk berzakat. Tetapi saat ditagih oleh Ali, Salabah tidak mau berzakat. Nabi khawatir Salabah dilaknat oleh Allah karena tidak melaksanakan zakat. Maka disuruh Ali untuk menagih sampai 3 kali. Salabah masih menolaknya. Kemudian Rasulullah bergumam, hartanya Salabah tidak menyelamatkan dirinya. Kemudian mendadak wabah menyerang peternakan dan kebunnya, akhirnya mati semua. Hikmahnya adalah zakat adalah sebagai pembersih harta yang kita miliki. Terima kasih. Hikmah dari zakat seperti yang diuraikan dari kelompok 1 itu tadi adalah cerita tentang Salabah. Ini kelompok 2 yang belum tahu ini ya, cerita tentang Salabah, yaitu seorang yang dahulunya itu miskin atau tidak mampu, tapi ia ingin menjadi seorang yang kaya dengan ia menemui Nabi Muhammad dan ingin dia itu didoakan oleh Nabi Muhammad. Maka akhirnya dia diberi modal oleh Nabi Muhammad, terus dia menjadi seorang yang hartawan kaya. Tapi saat dia menjadi seorang yang sudah mampu atau sudah menjadi orang kaya, dia lupa akan kewajibannya, yaitu berzakat. Nah sekali, maka oleh Allah dilaknatlah Salabah itu tadi. Semua hewan ternaknya terkena wabah dan mati, kebunnya juga mati. Jadi hikmah dari cerita Salabah itu adalah zakat adalah sebagai pembersih dari harta yang kita miliki. Cerita kelompok 2 itu tadi menceritakan keluarga yang sangat kurang mampu, jadi dia wajib diberi zakat karena untuk kehidupannya saat hari lebaran. Kasihan kan kalau keluarganya tidak makan. Saat semua orang makan, masa keluarganya tidak makan, maka warga fakir itu diberi zakat. Benar sekali. Jadi hikmahnya banyak sekali. Selain 2 tadi, selain menjadi pembersih harta kita, bisa menolong orang lain, atau orang yang memang membutuhkan. Juga zakat itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan sebagai pembersih dosa kita ya. Dan pasti banyak lagi dari zakat ya. Sudah paham semua tentang materi zakat hari ini? Apakah ada pertanyaan? Jadi anak-anak, zakat itu artinya adalah menyucikan. Zakat itu ada 2, yang pertama zakat fitri dan yang kedua adalah zakat mal. Pengertian dari zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang atau jiwa pada saat bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki. Zakat fitrah itu mempunyai beberapa rukun, ada 3. Yang pertama adalah niat, adanya muzaki, dan adanya harta yang dizakatkan. Terus apa sih bacaan niat? Yaitu apa? Nawaitu an ukhrija zakat fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Sedangkan kalau syarat muzaki zakat fitrah itu ada 3, yaitu Islam, mengalami bulan Ramadan, dan yang ketiga mampu membayar zakat. Sedangkan apa syarat muzaki zakat mal? Yaitu pertama merdeka, harta milik sendiri, sudah 1 nisab, sudah 1 tahun, dan Islam. Siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Yang pertama adalah fakir, dan yang kedua adalah miskin, amil, mu'alaf, terus apa lagi? Riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil. Benar sekali. Apa saja sih yang dizakatkan? Perak dan emas, kedua perdagangan, pertanian, peternakan, dan barang temuan. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau pekerjaan orang tua saya itu adalah dokter,
Gimana cara zakat hartanya? Zakat seperti profesi dokter, pengacara, atau yang lainnya itu disamakan dengan nisab dan kadar zakatnya emas. Sama seperti zakatnya uang itu sama seperti nisab dan kadarnya emas. Pinter semua anak-anakku. Sudah ya, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dulu ya. Oh iya, Ibu memberikan tugas, jangan lupa untuk mempelajari tentang ukuran-ukuran atau nisabnya zakat dan kadarnya zakat. Ya, karena minggu besok kita akan belajar menghitung zakat, dan juga Ibu memberikan tugas buat mind mapping semenarik mungkin, kalau bisa diberi warna ya. Sekian dari Bu Guru. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan minggu depan kita bisa bertemu lagi di pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.